Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CGA TV, guys. Oke, apa kabar kalian? Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini aku akan ngebahas masalah pendatang asing yang ada di Malaysia. Karena di situ di konten-kontenku banyak sekali suruh ngebahas masalah pekerja asing, masalah pati, masalah ada yang bahkan suruh ngebahas masalah Malaysia masih banyak membutuhkan warga asing dari seluruh dunia dan macam-macam lah suruh ngebahas. Dan insya Allah aku akan ngebahas satu-satu. Dan untuk saat ini aku akan ngebahas masalah kenapa sih banyak sekali pendatang asing, orang luar dari negara-negara luar yang masuk ke Malaysia, yang bekerja ke Malaysia. Ada apa dengan Malaysia? Apakah Malaysia nggak mempunyai undang-undang yang ketat sehingga terlalu banyak warga asing yang datang ke Malaysia? Apakah warga Malaysia nggak bisa bekerja? Apakah orang Malaysia tidak mau bekerja sehingga membutuhkan warga asingnya begitu banyaknya? Jadi macam-macam komen, macam-macam spekulasi yang ada di luar sana. Dan sekarang aku akan memberikan satu narasi, memberikan satu penjelasan masalah tersebut. Dan narasi ini adalah narasi pribadiku. Jadi aku memberikan satu penjelasan fakta di lapangan dan sepengetahuanku, dan semoga nggak ada yang salah paham, nggak ada yang marah. Ini adalah real terjadi di luar ataupun di lapangan. Tapi sebelum itu aku ucapkan selamat datang yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan buat teman-teman yang selalu stay tune di channel ini, aku ucapkan terima kasih. Tanpa dukungan kalian, tanpa support dari kalian, channel ini nggak akan bisa berkembang. Dan jika kalian suka, jika kalian mengharapkan aku membuat satu konten-konten yang positif tentang PKI, tentang pendatang asing yang ada di Malaysia ini, cukup kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan info update terbaru dari channel ini, guys. Oke, lanjut. Ada yang komen, apakah undang-undang di Malaysia tidak ketat sehingga banyaknya warga asing membanjiri Malaysia? Kenapa banyak warga Bangladesh, bahkan Myanmar, Nepal, Indonesia, kenapa banyak sekali bekerja di Malaysia? Apakah orang Malaysia nggak mau bekerja? Apakah orang Malaysia nggak mau ataupun nggak sudi bekerja panas-panasan? Oke, aku akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kenapa banyak warga asing masuk ke Malaysia, bekerja di Malaysia? Yang pertama, memang Malaysia membutuhkan pekerja asing. Di situ ada satu komen, Malaysia adalah induk dari segalanya. Malaysia tidak membutuhkan negara lain. Aku tegaskan, tidak ada satu negara pun yang tidak membutuhkan negara lain. Jangankan di satu negara yang besar, kita saja tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Dan jika banyak orang masuk ke Malaysia, bekerja di Malaysia, itu bukan kehendak kita saja ataupun warga asing saja. Yang saya maksud bukan warga Bangladesh saja ingin masuk ke Malaysia. Walaupun kita menginginkan kerja ke Malaysia, kalau Malaysia tidak membutuhkan ataupun menutup, tidak diperbolehkan masuk ke Malaysia, kami tidak akan bisa masuk ke Malaysia. Jadi maksudnya Malaysia pun membutuhkan warga asing, kami pun membutuhkan pekerjaan. Walaupun di Bangladesh sendiri, di Indonesia, Nepal, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di negara masing-masing. Tapi kenapa kita masih mau masuk merantau? Apalagi orang Indonesia. Kami orang Indonesia memang intinya sudah terbiasa merantau, petarung, mencari pengalaman. Walaupun banyak sekali teman-teman dari Indonesia nggak setuju. Kenapa harus ke Malaysia? Kenapa harus ke Taiwan? Bukankah di negeri sendiri banyak pekerjaan? Memang banyak pekerjaan. Tapi bagi kami yang sudah terbiasa
Sudah adat istiadat di kampung kami, merantau keluar kota, merantau ke luar negeri itu sudah biasa. Jiwa kami jiwa petarung, mencari pengalaman, mencari rezeki yang lebih. Bukan nggak ada rezeki di negara Bangladesh, Nepal, Indonesia, banyak juga rezeki di negara masing-masing. Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Kaya. Semua rezeki ada di mana-mana, tapi kenapa? Ya seperti itu, jiwa kami jiwa petarung, seperti yang teman-teman bilang di kolom komentar. Kami merantau karena kami bukan karena miskin, kami bukan karena nggak bisa makan, tapi jiwa kami jiwa petarung. Ya seperti itulah, kami sudah terbiasa dari kecil merantau bekerja. Jadi untuk banyaknya masuk ke Malaysia karena saling membutuhkan. Malaysia juga butuh pekerja asing, kami juga butuh pekerja, butuh rezeki yang lebih. Bukan nggak ada pekerjaan, bukan nggak ada rezeki di Indonesia, di Nepal, di Bangladesh. Ada, tapi kami mencari rezeki yang lebih. Menurut kami ke Malaysia, ke Taiwan itu dapat ataupun mendapatkan rezeki yang lebih. Jadi seperti itu yang narasi yang aku sampaikan, masalah kenapa banyaknya masuk ke Malaysia untuk bekerja. Oke, yang kedua, Malaysia sudah terlalu banyak dikuasai warga asing, merasa risih, merasa bla bla bla, intinya nggak sedap dipandang. Warga asing berkumpul di satu titik, di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat Malaysia, di tempat-tempat strategis yang ada di Malaysia, hanya hari cuti umum dan hari Minggu sahaja. Jadi walaupun banyak warga asing, kalau kalian nggak percaya datanglah ke Kota Raya, Medin, Kuala Lumpur. Kalau hari normal mereka nggak akan datang ke situ, nggak akan pergi ke Kuala Lumpur, nggak akan pergi ke KLCC, nggak akan. Mereka ataupun kami hanya berkumpul di saat cuti umum saja. Dan sekali lagi aku katakan, dengan adanya warga asing tersebut, ekonomi Malaysia sedikit banyak terbantu dari segi pengangkutan awam, transportasi awam, ekonomi, penjual makanan, minuman, itu sangat-sangat terbantu dengan adanya warga asing. Kalau kalian nggak percaya, coba kalian naik bus awam di Kuala Lumpur dari Seremban pergi KL. Kebanyakan yang naik bus awam adalah pekerja asing. Itu sedikit banyak membantu perekonomian Malaysia dari segi transportasi umum. Jadi aku harap nggak ada orang yang menyalahkan terlalu banyak warga asing, terlalu membuat risih, membuat itu. Jangan takut, kalau hari normal kita fokus bekerja. Kami hanya berkumpul di saat cuti umum dan hari Minggu. Itu pun mungkin dalam sebulan sekali, seminggu sekali. Karena kita setiap hari bekerja, letih, capek, jumpa saudara, jumpa kawan, itu saja guys. Jadi aku harap nggak ada salah paham untuk masalah pendatang asing. Dan yang jadi masalah sekali lagi adalah pati, pendatang asing tanpa izin. Jadi ini sangat-sangat meresahkan, sangat-sangat membuat masalah. Sekali lagi, bukan hanya Malaysia saja yang melarang pati. Semua negara melarang dimasuki orang lain tanpa izin, tanpa permit kerja dan lain-lain. Bukan hanya Malaysia saja, Indonesia, semua. Indonesia pun tidak memperbolehkan orang luar masuk ke Indonesia tanpa ada dokumen yang sah, apalagi bekerja di Indonesia. Jadi pati adalah sangat-sangat dilarang. Wah, bukan hanya di Malaysia saja, tapi di seluruh dunia guys. Jadi sekali lagi aku sarankan buat teman-teman di Indonesia sana yang mau masuk ke Malaysia, masuklah secara legal, jangan menjadi pekerja ilegal. Di situ ada satu komen, nggak apa-apalah ilegal, aku bukan aman-aman saja, enjoy saja, nggak punya dokumen. Kalian salah. Mungkin saat ini kalian belum ketangkap polis, jadi kalian masih merasa aman. Dan percayalah, jika kalian kosongan di sini, bekerja nggak akan tenang, keluar nggak akan tenang, tidur pun nggak tenang. Siapa bilang itu adalah enjoy? Siapa bilang itu adalah tenang-tenang saja? Aku yakin, aku pernah campur dengan orang kosongan, tidur ke hutan, ke sawit, pergi keluar nggak berani, mau cek ke klinik sakit nggak bisa karena nggak ada dokumen. Jadi sangat-sangat
tidak menyenangkan kalau kalian menjadi pekerja ilegal. Sekali lagi, masuklah ke Malaysia secara legal, mengikuti ejen, mengikuti undang-undang yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan antara Indonesia dan Malaysia. Biar kalian di sini tenang, nggak ada masalah, nggak melanggar undang-undang. Jadi intinya kalian bisa tenang bekerja, tenang tidur, enak makan, apalagi. Jadi sekali lagi, masuk secara legal, menjadi pekerja ilegal, mempunyai dokumen, mempunyai permit kerja, itu adalah TKI yang mantap, guys. Oke, itu saja bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan dan jika ada unek-unek teman-teman di luar sana, nggak usah takut, nggak usah ragu, cukup kalian tulis komentar apa pendapat kalian, apa pengalaman kalian, apa solusi kalian, tulis saja di kolom komentar, biar nanti aku akan menjawab dan aku akan kita bahas bersama apa solusinya. Oke, itu saja. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terot.